Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Lailus Zulfa dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan sedikit membahas mengenai beberapa materi dari mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Suyanto dan Bapak Abid. Namun sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Peradaban Islam. Yang pertama, dinasti Murabbitun. Dinasti ini berkuasa dari tahun 1056 sampai 1147 Masehi. Didirikan oleh Abdullah bin Yasin, seorang ulama besar bermadhab Maliki yang berasal dari Maroko Utara. Ia ditugaskan oleh Syekh Abu Amron Al-Fasi untuk mendakwahkan agama di kalangan suku bangsa Barbar Sanhaja di daerah Sahara, Maroko bagian selatan. Ia melanjutkan dakwahnya dan mendirikan sebuah ribat sebagai tempat ibadah sehingga mereka disebut kelompok Murabbitun. Abdullah bin Yasin dan para pengikutnya kemudian mengadakan penyerangan terhadap suku Barbar yang mereka anggap sesat. Dan dalam penyerangan itu, Abdullah bin Yasin meninggal dan kemudian digantikan oleh Abu Bakar bin Umar untuk memimpin gerakan dan memindahkan ibu kota kekuasaan dari Sahara ke Marrakesh pada tahun 1070 Masehi. Kemudian dinasti Murabbitun mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Yusuf bin Tafsin dengan memperluas kekuasaan ke Fes, kemudian ke Tesam dan Aljazair hingga mencapai pegunungan Kabiles. Prestasi ini menunjukkan bahwa Murabbitun merupakan dinasti suku Barbar yang pertama kali berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara bagian barat. Pada tahun 1107 Masehi, Yusuf bin Tafsin wafat, kemudian mewariskan kekuasaannya kepada putranya yang bernama Ali bin Yusuf. Disinilah mulai bermunculan bangunan-bangunan baru yang cukup megah dan cukup artistik. Ali sebagai pemimpin pemerintahan mulai tidak memperhatikan urusan negara dan pemerintahan, sampai akhirnya Ali bin Yusuf meninggal dunia dan kekuasaan diwariskan kepada putranya Ibrahim bin Tafsin. Pada masa pemerintahan Ibrahim, terjadi pemberontakan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1144 Masehi dan 1145 Masehi. Pada tahun itu pula, Ibrahim meninggal dunia dan kepemimpinan diwariskan kepada saudaranya bernama Ishaq bin Tafsin. Pada tahun 1147 Masehi, gerakan Muwahhidun berhasil melumpuhkan kekuasaan Murabbitun, sekaligus membunuh Ishaq bin Tafsin. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Murabbitun di Afrika Utara dan digantikan dinasti Muwahhidun. Yang kedua ada dinasti Muwahhidun yang berkuasa kurang lebih 122 tahun, dipimpin oleh 14 sultan. Di antaranya ada Abdul Mu'min, Abu Ya'qub, Abu Yusuf Ya'qub, Muhammad An-Nasir, Al-Mansur, Al-Mahlu, Al-Adil, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Ar-Rasi, Asy-Syaid, Al-Murtadha, dan Al-Waswiq. Wilayahnya sangat berdekatan dengan wilayah Spanyol, maka Afrika Utara dapat lebih mudah berhubungan dengan Spanyol. Maka Muwahhidun merupakan dinasti yang mulai menerima dan memelihara sejumlah besar peradaban negara tetangga itu. Menara masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Yusuf Ya'qub tidak tertandingi keindahannya pada saat itu, dan beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya yang hingga kini sebagiannya masih kita pergunakan. Filosof dan ahli sufi lahir pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun, seperti Ibnu Rusdi, ahli fikih dan dokter. Beliau juga mengarang kitab Tafahut Tahfud dan Bidayat Al-Mujtahid. Salah satu temuannya dalam bidang kedokteran adalah bahwa seseorang pasien yang terkena cacar tidak akan terkena untuk kedua kalinya. Dinasti Muwahhidun mengalami masa kemunduran disebabkan antara lain karena luasnya wilayah kekuasaan, sementara penduduknya sangat majemuk yang terdiri dari bangsa Barbar yang terkenal dengan sifatnya yang sangat keras dan bengis. Wilayah di Spanyol sulit dikendalikan oleh pemerintahan pusat, sehingga akhirnya mudah dikuasai oleh tentara Kristen Spanyol yang belakangan mengalami kebangkitan politik.
Pada tahun 1212 Masehi, An-Nasir dengan bala tentaranya yang berjumlah 500 orang dapat dikalahkan oleh pasukan Kristen. Maka sejak itu, ibu kota Spanyol jatuh ke tangan kekuasaan Kristen dan wilayah lainnya dikuasai Muluk Al-Tawaif. Yang ketiga ada dinasti Idrisiyah, didirikan oleh Idris bin Abdullah pada tahun 788 Masehi. Terbentuknya dinasti Idrisiyah didukung oleh para tokoh barbar Zenata di Maroko Utara, sehingga menjadi dinasti Islam pertama yang berdiri di Maroko. Idris memilih kota Fes sebagai pusat pemerintahan karena letak geografisnya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, sehingga dinasti Idrisiyah sulit untuk ditaklukkan. Idris digantikan oleh Idris II setelah Idris I meninggal diracuni oleh mata-mata dari Abbasiyah. Idris II berhasil menyatukan suku-suku barbar Zenata dan imigran-imigran Arab di bawah satu kekuasaan politik. Setelah berhasil membangun dinasti Idrisiyah, Idris II digantikan oleh putranya, yakni Ali bin Muhammad. Pada masa pemerintahan Ali bin Muhammad terjadi konflik, hingga akhirnya kekuasaan Ali bin Muhammad berpindah ke tangan Yahya bin Muhammad. Pada masa ini, kota Fes banyak dikunjungi imigran dari Andalusia dan beberapa wilayah di kota Afrika. Kota Fes sebagai pusat pemerintahan dinasti Idrisiyah berkembang dengan sangat pesat di segala bidang kehidupan, termasuk banyak berdirinya bangunan-bangunan megah, dan dapat dikatakan masa ini menjadi masa kejayaan Idrisiyah. Kekuasaan kemudian berpindah kepada Yahya II. Pada masa ini, dinasti Idrisiyah mengalami kemerosotan hingga akhirnya Yahya III berhasil menduduki tahta kekuasaan. Pemerintahan baru ini berhasil mengembalikan situasi wilayah Fes sehingga menjadi tentram dan aman. Yahya III memerintah cukup lama. Ia kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Yahya IV. Pada masa pemerintahan Yahya IV, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan dikuasai kerabat-kerabat penguasa dipersatukan kembali dalam satu pemerintahan politik. Pada tahun 927 Masehi, dinasti Idrisiyah harus dihadapkan kembali dengan konflik yang terjadi antara Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Fatimiyah di Mesir dalam memperebutkan kekuasaan di wilayah Afrika di mana kota Fes menjadi wilayah pertikaian. Dinasti Idrisiyah pun akhirnya harus jatuh setelah perpecahan kembali terjadi. Perpecahan itu juga membuat kekuasaan Idrisiyah menjadi lemah, sehingga ketika datang serangan dari Fatimiyah, mereka tidak dapat bertahan. Yang keempat ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti ini berkuasa dari tahun 808 sampai 909 Masehi. Dinasti ini pertama kali didirikan di Afrika Utara oleh Ibrahim bin Aghlab. Ia adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiyah, Algeria, dan Sicilia. Terbentuknya dinasti ini bermula dari hubungan Ibrahim yang semakin baik dengan Khalifah Abbasiyah. Setelah 1 tahun menjadi amir, Khalifah kemudian memberikan hak otonomi penuh kepada Ibrahim untuk mengatur wilayahnya dan menentukan kebijakan politiknya. Dengan demikian, Ibrahim ibnu Aghlab membina wilayah ini dengan keturunannya, yang kemudian dikenal dengan dinasti Aghlabiyah. Terdapat beberapa kemajuan yang dicapai dinasti Aghlabiyah. Yang pertama ada kemajuan di bidang politik. Salah satu kemajuan dinasti Aghlabiyah yang terkenal adalah kemajuan dan ketangguhan militernya. Armada laut dinasti ini mampu menjelajah pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa. Yang kedua, kemajuan di bidang budaya. Pada masa dinasti Aghlabiyah, beberapa kota dibangun menjadi kota yang megah. Di antaranya kota Tunisia dan Sisilia. Masjid-masjid pun juga dibangun, yaitu Masjid Qairawan. Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Aghlabiyah juga mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kota Qairawan sebagai pusat penting bagi perkembangan mazhab Maliki yang menggantikan kota Madinah. Adapun kemajuan di bidang perekonomian. Di bidang ekonomi, pemerintah dinasti Aghlabiyah mendapat pemasukan dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan juga industri. Lambat laun, dinasti ini mengalami kemunduran yang terjadi di bidang politik. Kuatnya pasukan yang dibentuk kelompok Syiah dari sekte Ismailiyah ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Sekaligus menandai berdirinya dinasti baru yang terkenal dengan dinasti Fatimiyah. Yang kelima ada dinasti Samaniyah yang berkuasa dari tahun 874 Masehi sampai 1005 Masehi.
Sejarah dinasti ini tidaklah selalu berjalan lancar. Perselisihan antara saudara pernah terjadi, yaitu antara Nasr ibnu Ahmad dengan saudaranya Ismail ibnu Ahmad. Sepeninggal Nasr, kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Ismail ibnu Ahmad. Dengan demikian, kemungkinan Ismail untuk menguasai Tribisan. Maka terpeliharalah batasan-batasan kekuasaan dari arah barat. Ini adalah penguasa terbesar sepanjang kepemimpinan dinasti Samaniyah. Puncak kejayaan dinasti Samaniyah terjadi pada masa Khalifah Ismail. Kemajuan yang dicapai pada masanya antara lain mampu menghancurkan dinasti Safariyah di Transosania. Dinasti ini memiliki saham yang cukup berarti bagi perkembangan Islam, baik dari aspek politik maupun aspek kebudayaan. Sepeninggal Ismail, Khalifah Al-Mu'tafi mengangkat Abu Nasr ibnu Ismail, anak dari Ismail. Belum lama memerintah, lalu ia terbunuh dan digantikan oleh putranya Nasr II yang baru berusia 8 tahun. Hal tersebut merupakan awal tumbuhnya bibit perpecahan di tubuh Samaniyah, yang menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhan dinasti Samaniyah. Dan pada tahun 1005 Masehi, Ismail Al-Mu'tasir terbunuh dalam pelariannya. Dan yang terakhir ada dinasti Safariyah yang berkuasa dari tahun 867 Masehi sampai 1495 Masehi. Dinasti Safariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Pendiri dinasti ini adalah Ya'qub ibnu Al-Lais As-Sofar. Pada tahun 867 Masehi, ia memulai melakukan perluasan wilayah ke Sijistan dan Punjab. Dan pada tahun yang sama, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa. Pada tahun itu pula, ia dapat merebut benteng Herat bagian utara perbatasan wilayah Khurasan. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, tampaknya Ya'qub memang berpotensi menjadi pemimpin besar. Kegemilangan Ya'qub dalam perluasan wilayah ini menjadikannya berkeinginan untuk menguasai Baghdad. Tetapi upayanya ini tidak berhasil. Ia mengalami kekalahan pahit di tangan Al-Muwaffaq, wali khalifah, dan meninggal pada tahun 879 Masehi. Dengan meninggalnya Ya'qub, Amr ibnu Lais diakui sebagai gubernur. Di tangan Amr, ia menerima kekuasaan atas penetapan Khalifah Al-Mu'tamid. Pasukan Amr dapat dikalahkan oleh pasukan Ismail ibnu Ahmad dari Bani Samaniyah, dan kemudian Amr sendiri ditangkap. Dinasti ini semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Safariyah. Setelah penguasa terakhir dinasti Safariyah meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan dinasti Safariyah di Sijistan. Nah, jadi itu tadi pemaparan dari beberapa bab dinasti-dinasti kecil mata kuliah peradaban Islam. Semoga dengan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.